guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Novel ini ditulis oleh Terelie dan ini merupakan cetakan yang ke-18 pada tahun 2016 dan diterbitkan langsung oleh PT Gramedia Pustaka. Buku ini memiliki ketebalan 304 halaman dan untuk secara singkat alur ini memiliki alur mundur ya, karena di cerita ini sang tokoh utama menceritakan kisah masa lalunya. Dan untuk sinopsisnya, nah di sini dijelaskan bahwa ini merupakan cerita tentang sang ayah yang membesarkan anaknya dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Tetapi kesederhanaan inilah yang membuatnya dibenci oleh anaknya. Novel ini juga berisi tentang hakikat kebahagiaan sejati. Tetapi jika Anda tidak menemukan rumusan hakikat kebahagiaan sejati itu di sini, maka tidak ada lagi novel atau buku yang bisa menjelaskan pemahaman kebahagiaan sejati sesederhana novel ini. Ceritanya adalah seorang anak bernama Dam yang mempunyai seorang ayah yang sangat dia sayangi. Dia paling suka ketika ayahnya bercerita tentang masa lalunya atau mendongeng tentang masa lalu yang menurut Dam itu seperti cerita fiksi. Tetapi dia tetap menyukai kisah-kisah masa lalu ayahnya tersebut, terutama cerita ketika ayahnya pergi menemukan apel emas di lembah Bukhara, suku penguasa angin, dan bahwa ayahnya berteman baik dengan sangat dekat dengan El Prince atau El Capitano yang merupakan pemain bola terhebat menurut Dam di seluruh dunia. Dan El Capitano ini sering dipanggil dengan julukan sang kapten. Tetapi beranjak dewasa dan merasa apa yang selama ini diceritakan oleh ayahnya itu merupakan hanyalah sekedar kebohongan semata. Karena menurutnya tidak mungkin lembah Bukhara dan suku penguasa angin tersebut nyata, apalagi saat Dam ingin menuliskan surat kepada El Prince yang sering disebut sang kapten tersebut. Ayahnya tampak sedikit gugup dan menolak keinginannya. Padahal cerita-cerita tersebut telah mendidik Dam menjadi sedemikian rupa, menjadi anak yang jujur, anak yang berbakti, anak yang baik dan ramah tamah terhadap sesama, dan ringan tangan suka menolong. Nah, tapi ayah Dam mengejutkannya. Dia menemukan fakta bahwa ayahnya adalah orang yang selalu dihormati oleh setiap orang. Dari orang terkaya di kota tersebut hingga wali kota. Sampai-sampai saat Jarjit, orang yang memberi Dam julukan si keriting pengecut ini, anak di sekolah yang selalu membenci Dam, meledek bahwa keluarga Dam ini merupakan keluarga yang miskin dan rendahan. Dia disemprot oleh ayah kandungnya bahwa jangan pernah meledek keluarga Dam, karena keluarga Dam ini lebih bermartabat, lebih terhormat, bahkan lebih kaya daripada seluruh orang yang ada di kota ini. Dam mendengarnya sendiri, namun Dam tidak dapat mencerna apa maksud dari ayah Jarjit tersebut. Karena keluarganya memang sangat miskin, mereka terlalu miskin untuk dapat membeli mobil, berpelesir, bahkan untuk memakan makanan yang mewah. Dan bahkan rumah mereka pun dibayar secara kredit selama 20 tahun. Saat dewasa dan Dam sudah menikah, ia semakin tak percaya dengan cerita-cerita ayahnya. Bahkan dia berani berkata terang-terangan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin cerita-cerita bohong tersebut memengaruhi Zaz dan Kon. Dia tidak ingin Zaz dan Kon terpengaruhi cerita-cerita fiksi tersebut, karena Dam benar-benar menentang akal. Dam benar-benar sudah berhenti untuk mempercayai hal itu. Kalian bisa tahu kan bagaimana perasaan seorang ayah saat dituduh oleh anaknya sendiri sebagai pembohong. Iya, benar, Dam menuduh ayahnya sendiri seorang pembohong.
Ayahnya pernah bercerita bahwa almarhumah ibunya alias ibu kandung Dam dulunya merupakan seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun. Namun ketika ia divonis hidupnya tinggal 1-2 tahun lagi, kemudian Ibu Dam bertemu dengan ayahnya, dan Ayah Dam menceritakan seluruh kisah perjalanan hidupnya yang kata Dam hal itu adalah tidak kebohongan dan tidak nyata. Mereka menikah dan semua kebahagiaan itu membuat jangka waktu hidup Ibu Dam bertambah bertahun-tahun berikutnya sampai Dam besar. Padahal Ibu Dam ini sudah divonis bahwa hidupnya ini tidak akan lama, hanya sampai 1-2 tahun saja. Tetapi Ibu Dam bertahan bertahun-tahun, bahkan sampai Dam kelas 3 SMA Ibu Dam ini bertahan. Dan Dam yang sudah gelap mata karena tidak mempercayai seluruh cerita ayahnya, menganggap itu semua kebohongan. Ayah Dam yang sakit hati keluar dari rumah Dam di bawah hujan, dan tepat saat itu ayahnya Dam langsung pergi ke pusara istrinya, tepatnya Ibu Dam, dan tepat pada saat itu Dam menemukan kalau cerita tentang Ibu Dam yang merupakan bintang televisi terkenal adalah cerita yang benar. Dan setelah mencari kata kunci nama ibunya di mesin pencari internet, atau kita bisa sebut di Google, dia menemukan kebenaran hal itu. Lalu ayahnya ditemukan pingsan di pusara ibunya dan menemukan kebenarannya, tetapi semua sudah terlambat. Beberapa hari kemudian ayahnya terbaring di rumah sakit dan akhirnya meninggal menyusul istrinya. Dan yang membuat Dam menangis terisak adalah para pelayat di kematian ayahnya adalah orang-orang yang ada dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap sebagai kebohongan semata, termasuk suku penguasa angin, si nomor 10 dan pamannya yang merupakan sahabat baik sang ayah sejak berumur 8 tahun. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayahnya dan beliau kehilangan jejak tersebut berpuluh-puluh tahun lalu saat ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Dan bagi saya buku ini merupakan buku yang sangat inspiratif dan menyentuh sekali, karena di dalam buku ini ada sebuah kutipan di halaman 299 ya, tentang kebahagiaan sejati itu. Karena Dam di cerita ini sempat meragukan bahwa ibunya itu bahagia. Di sini para sufi dan orang-orang di sini ceritanya ayahnya Dam itu sedang mencari apa sih arti kebahagiaan itu, dan dia mencari ke danau para sufi. Para sufi dan orang-orang berbahagia di dunia harus bekerja keras, membangun benteng, menjauh dari dunia, melatih hati siang dan malam. Hidup sederhana apa adanya adalah jalan tercepat untuk melatih hati di tengah riuh rendah kehidupan hari ini. Percayalah, memiliki hati yang lapang dan dalam adalah konkret dan menyenangkan. Ketika kita bisa berdiri dengan seluruh kebahagiaan hidup, menatap kesibukan di sekitar, dan melewati hari-hari berjalan bersama keluarga tercinta. Itu adalah kutipan di halaman 299. Dan setelah ayahnya meninggal dan para pelayat itu datang ke pemakaman ayahnya, barulah saat itu dia menyadari bahwa sebenarnya ayahnya tidak berbohong, karena hanya perjalanan ayahnya saja yang terlampau luar biasa sehingga tidak dapat dipercaya oleh Dam. Karena ayah dan ibunya memilih jalan untuk memilih hidup di dalam kesederhanaan daripada kemewahan dan hidup
berlebihan. Oke.